Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Saya sedang bersilaturahim ke Cirebon, ke Tegal Gubuk. Ini ada seorang pengusaha alumni Gontor, alumni tahun 1991, pengusaha batik. Makanya saya pakai batik ini. Dan ini yang luar biasa. Batiknya ini bukan batik umum, tapi ini batik custom, batik untuk sekolahan. Ya, ini seragam salah satu pesantren. Kita akan ngobrol banyak dengan pengusaha batik, terutama pengusaha seragam juga untuk sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi, lembaga-lembaga. Ustadz Tolhah Mansur, alumni Gontor 1991. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Tolha, Akang Tolha, gitu panggilnya apa? Kalau aja. Tolha. Kita kan satu dalun. Satu dalun anu ya, bikin kopi Iya, Indomie. sama Indomie. Masya Allah. Saya ini dari dulu pengen ketemu ke sini. Saya pengen nanya satu hal. Ini antum kan dulu fossil folk Daiman di Gontor ya. Itu gimana kok ceritanya antum jadi pengusaha itu? Ya, teman-teman pasti ketawa lah kalau dengar Fossil Folk. Karena folknya itu di awal B, almarhum Ustadz Ali Sarkowi. Oh, anggota awal B. Aku tanah awal lima aku. Kemudian Sanise Oke. dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ya, alhamdulillah. Seperti itu kondisinya. Ya, tertarik dengan bisnis ini sebenarnya proses panjang. Pertama, kita ini kan dulu waktu di Gontor juga dikasih makannya ya dari orang tua yang berbisnis kain. Sudah dari orang tua dulu berbisnis kain. Oh, itu ada darah dari Ada orang tua juga ya, orang pengusaha tua. ya? Iya, usaha Oke. kain dari Kain juga dulu? kain juga dulu. Kain. Oke. Kan masih manual ya di pasar. Kemudian kirim-kirim sampai ke Tegal, Pekalongan, kemana-mana waktu itu. Di pasar juga karena Tegal Gubuk ini kan dari tahun 80-an sudah mulai bergeliat ekonomi pasarnya lumayan bagus gitu. Dan terkenal. Dan Sentra produksi dan pasar kain kan? ya, tahun 80-an mulai, tahun 90-an booming sampai tahun 2005, kemudian berganti zaman, sekarang lebih cenderung ke online. Pasarnya jadi online. Pasarnya jadi online. Tetap ada tapi Tetap pasar ada. Tegal Gubuk. Tapi Pasar offline ada, pasar online juga alhamdulillah mengikuti perkembangan zaman tetap ada. Tapi generasinya sudah generasi di bawah kita lah. anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak kalau pesen ke online aja pasti nyuruh anak. Sudah tidak pada posisi itulah gitu. Ya, Keluar dari pondok itu terus ngapain? ya, setelah itu? ya macam-macam. Kerja dulu kan biasa. Mulainya kerja ya? Mulainya kerja dulu Jakarta kan jadi Kerja dulu. dengan teman-teman, dengan ada Johari, ada siapa dulu di apa Lebor itu penerjemah itu kan ada Penerjemah. dulu ada fax kan dari Arab Ya, minta TKI ini kita terjemah. Aduh. penerjemah sempat. Waktu itu kan seperti itu proses. Terus Ya jadi Jakarta Malang melintang. berapa tahun tuh kerja tuh? Kalau Kira-kira? di urusan TKI sekitar 6 bulan karena tidak sesuai dengan batin. Oke, terus habis itu? Kemudian di beberapa perusahaan, di perusahaannya Pak Jan Farid, kemudian di SMA Dwi Warna ngajar di situ. Kemudian pernah di staf ahli DPR di Senayan.
Oh, Nah, di situ dengan awal-awal reformasi PKB berdiri waktu itu. nah mulai bisnisnya itu kapan? Nah, mulai bisnis itu setelah merasa ketika posisi di Metropolitan ini berangkat setelah subuh anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi, perasaan kok kurang nyaman gitu. Hmm, Kebetulan di rumah ada lembaga pendidikan, saya balik kampung mengikuti usaha dari awal, ikut lagi jadi meneruskan, merintis dari awal merintis lagi, karena beda orang tua kan cenderung ke kain kain. saja, Ya, yang biasa retail jual retail gitu. oke. Karena merubah mindset kalau jualannya seperti itu terus ya nggak bisa bersaing dengan yang lain. Oke. Gitu. Makanya Ana mencoba menerobos ke di awalnya di setiap event menjelang Ramadan itu kita tawar-tawarin sarung. Mulainya dari sarung. Mulai dari sarung dulu, biasanya ke orang-orang yang biasa mau bagi THR lah. Oke. Ke departemen-departemen, ke apa? Ini berarti ke lembaga organisasi begitu ya kebanyakannya. Cenderung seperti itu karena kita dulu aktivis ya. Oh, oke. Di baik itu di NU maupun di lainnya. Jadi kita banyak connectingnya, anak banyak connectingnya ke sana dan terutama sekali teman-teman Gontor kan gitu. Akhirnya dimulai dari situ pengadaan seragam seragam sarung. Sarung ya. Sarung ya. Mulai dari sarung. Mulai dari sarung. Ada pesanan-pesanan gitu. Ada pesanan-pesanan. Nah, Ada ya yang agak lumayan itu waktu itu dari kementerian, oh dari pemerintah mulai ada. pemerintah besar lumayan banyak lah. Dari organisasi kayak PBNU untuk distribusi ke MBC, Buko Oke. FIFA, banyak lah gitu. Nah dari situ kemudian kalau sarung kan berhenti momen di Lebaran. Idul Fitri, habis itu ngapain lagi nih? Ya. Nah kemudian berinovasi terus sambil melihat peluang-peluang, akhirnya ini seragam sekolah ini nggak ada matinya. Seragam Oke. pesantren ini nggak ada matinya. Seragam jamiah ini nggak ada matinya. Mulai tahun berapa berarti itu yang untuk setelah sarung terus seragam-seragam sekolah, seragam-seragam pesantren. 2015 kayaknya Mulai sarung ya, itu. ya bukan, kalau sarung sebelumnya. Oh, sarung Sebelumnya. sarung sebelumnya. Kalau yang seragam-seragam ini 2015-an sudah mulai pelan-pelan. Oh 2015 sudah Ya, mulai itu. Sudah mulai. Tapi ya masih karena waktu itu kan masih terbatas ya, belum seperti sekarang teknologi. Sambil jalan, ya alhamdulillah dan diseriusi sekali menjelang corona itu sudah mulai banyak pesanan. Kemudian corona nggak ada aktivitas belajar mengajar, akhirnya kan seragam juga nggak ada kan? Nggak ada seragam. Ya. Nah itu 2 tahun lumayan vakum. Setelah itu alhamdulillah bangkit lagi, bagus lagi pasarannya. Mulai ada lagi nih anak-anak masuk. Ya. Terus kegiatan-kegiatan banyak. Lalu seragam banyak lagi. Banyak lagi alhamdulillah ya. Ya teman-teman pesantren-pesantren alumni Gontor dari ujung barat sampai ujung timur alhamdulillah ada. Sudah ada yang pesan ya? Sudah. Jadi kalau sekarang range produk antum itu apa aja? Range-nya adalah semua produk yang berhubungan dengan seragam pakaian, tekstil. Itu apa saja tekstil, dimulai dari baju batik, seragam sekolah. Seragam sekolah itu biasanya kalau yang bukan pesantren 5 patokannya. Batik, kemudian pramuka, olahraga, kemudian koko. Nah kalau yang pesantren biasanya ada tambahannya. Oh tadi itu tambahannya biasanya jas alma mater. Oh, jas ya. Pesantren biasanya ada tambahannya, biasanya ada gamis, untuk sholat ya, atau ikhwat, atau apa saja tambahannya biasanya banyak. Ada beberapa pesantren yang satu santrinya itu bisa 14 item seragam. Ada yang 5, ada yang 7, tergantung masing-masing kebijakan pesantren. Oh jadi mulai dari yang wajib di sekolahan, misalnya baju, ya,
seragam putih, seragam putih biru, biru, putih abu-abu. putih abu-abu. Iya. Oh, itu antum sediakan. Ya, custom semuanya. Custom itu gimana? Custom itu sesuai kebutuhan. Hmm. Karena tidak semua, karena pangsa pasar kita ini kebanyakan ke pesantren, jadi seragam sekolah yang putih pun biasanya tidak seperti anak sekolahan yang pada umumnya. Oh, beda Iya, gitu ya? iya, kadang-kadang maunya seperti ini, ya nggak apa-apa, asal memenuhi kuota saja, minimal biasanya 100 pieces untuk pengadaan baju putihnya. Kalau batik beda, Oh, karena dicetak ya? karena dicetak dan banyak variannya. Batik ini tidak satu varian saja kan. Ada batik ini kan, kalau bicara batik ini kan ada batik tulis, Ya. ada batik bakar yang prosesnya menggunakan pembakaran, ada batik manual yang menggunakan alat cetak yang didorong-dorong itu, yang dicetak kayak Canting. sablon itu, Oh, sablon. kayak sablon. Batik tulis pakai canting. Kalau batik tulis dipakai canting. Ada yang pakai mesin besar, Printing gitu ya? printing, ya, printing Mm-mm. besar, ya. Nah, itu macam-macamnya cara proses untuk pembatikan. Nah, kita ini menyediakan yang dua saja, printing manual dan printing mesin besar untuk pengadaan batik ini. Karena kita pangsa pasarnya ya pesantren, seragam sekolah seperti itu. Printing manual buat yang pesanan tidak terlalu banyak banget gitu ya? Ya, kalau printing manual bisa di bawah 1.000 meter, tapi ada biaya cetak untuk alat dan film dan lain sebagainya. Biasanya kita kenakan 1,5 juta sampai 2 juta. Ini ada garansi 5 tahun. Jadi ketika dia mau bikin lagi tahun depannya sudah garansi kita. Tapi kalau printing mesin ini tidak ada Karena banyak ya? karena banyak. Ya, Tapi prosesnya agak panjang. agak lama ya. Karena kita buatkan sebelum dicetak ini, kita buatkan namanya SO itu, struck off itu. Jadi model ya, daminya. Daminya itu kita buatkan sampai pada di ACC, baru kemudian untuk naik cetak. Contoh-contoh produknya coba kita bisa lihat. Nah, ini diantaranya. Ya, coba kita lihat satu-satu. Ini punya DMI. Oh, ini iya ya, pesan misalnya nggak terlalu banyak, minimal 100 bisa ya? Ya, kalau DMI ini kebetulan per kabupaten banyak-banyak ini, maksudnya ada yang 4.000, banyak ya? ada yang 4.000, ada yang 5.000. Oh, Punya Darul Quran Aceh. oh Aceh. Jadi SMP-nya. SMP-nya ya. SMA-nya ada lagi warna lain. Nah, ini kan ada logo mereka. Iya, iya. Oh, jadi bisa mereka logonya, Bisa kasih logonya. terus corak batiknya, beda-beda motifnya. Oh, bisa custom, milih gitu. custom, sesuai kebutuhan. Oh, oke. Ini punya mana ini? Sipaho, Halongan, Paluta. Oh. Ini Ustadz siapa? Ini Awaludin, Sulawesi, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau yang saya Ini punya Dea Malela, Masya Allah, Sumbawa. Oke. Oh. Ini Al Kautsar, Sumatera Utara juga. Sumatera Utara. Oh, banyak ya dari luar Jawa ya? Alhamdulillah. Kalau dari luar Jawa berarti kirim gitu? Iya. Karena lagi kirim ke mana? Ke Poso, punya pesantren Al Amanah. Oh, jadi ini produk-produk begini ini di custom, didesain, ya, sampai kemudian dicocokkan mana desain yang pas, baru kemudian dicetak. Ini punya Raudhul Hasanah ini. Raudhul Hasanah. Ya, ini ya. Guru-gurunya ini seperti ini. Oh, jadi kalau misalnya nih pesantren mau bikin batik, itu prosesnya gimana? Pesantren mau bikin batik, dia sudah punya pilihan belum batiknya seperti apa? Oh, yang sebelumnya misalnya ya? Yang sebelumnya sudah ada tapi pengen bikin yang baru. Oke.
Ada ide nggak contoh-contohnya? Kalau nggak ada, anak kirim sampel berapa puluh gitu. Sampel Contoh-contoh yang kita biasa bikin. contoh-contohnya. Ada yang masuk nggak gitu. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang masuk, ya didesain sendiri saja. Desain sendiri seperti apa. Kalau ada yang masuk nanti ini dirubah sedikit ini, dirubah sedikit ini. Itu bisa. Yang penting nanti kalau misalnya kita mau printing, kita bikin semacam Contoh. hak cipta. Jangan sampai kita 100% persis kayak punya orang lain. Karena nanti jatuhnya kita menjiplak. Kena undang-undang. Oke. Jadi kita desain yang tidak sama dengan orang lain ya. Ya. Oke. Setelah itu baru kalau sudah ACC, sudah oke, ketemu harganya sama, kuantitinya, deal dan lain sebagainya, kita buatkan desainnya. Setelah kita dalam bentuk file, dulu begitu dibuatkan filenya, belum ketemu, belum cocok, ada yang kurang ini, buat lagi sampai pada posisi cocok. Begitu oke, 100% cocok filenya, kemudian kita buat dummy contoh lah ya. DP dulu. Oh, DP dulu. Sebelum dummy kita minta DP dulu supaya ini ada keterikatan. Ya. Karena dummy juga berbiaya lah, agak lumayan. Begitu ada DP masuk minimal 50%, kita buatkan dummy. Buatkan dummy ini sekitar 2 mingguan paling lama. Pembuatan dummy ini. Kalau di bahasa dummy itu kain kecil ya. Ya, SO. Contoh ya. Kalau di seperti inilah. Kalau contoh kain segini lah. Iya. Ya. Kalau di kain itu namanya SO, struck off. Kalau di buku pakai dummy namanya. Kita buatkan seperti ini. Kalau sudah dibuatkan, kita kirimkan secara fisiknya. Oh, fisiknya dikirimkan ke customer nanti, dilihat, dipegang, diamati. Kalau sudah oke, ACC semuanya naik cetak. Mesin berapa kebutuhannya? Yang sesuai dengan pesanan. Jumlahnya. Hanya begitu barang selesai, mau kita kirim, ada pelunasan, baru barang kemudian dikirim. Pokoknya tidak usah khawatir dari ujung Aceh sampai ujung Papua, sekarang semuanya aman, bisa dikirimkan dan biayanya tidak terlalu mahal. Ada biaya kirimnya lebih murah sekarang lah ya. Sekarang pakai kargo ya. Pakai kargo. Oh, jadi lebih murah kita ya. Oper misalnya ke arah timur lewat Surabaya. Dari Surabaya baru kita cari kargo yang ke Poso, itu kita ke Makassar, Poso. Selama ini konsumennya berarti siapa aja nih? Wah, banyak ya. Maksud saya kalangan mana aja? Pertama, ya alhamdulillah teman-teman alumni Gontor yang di pesantren berarti. Yang di pesantren, Terus pesantren. Yang kedua, kemudian ya teman-teman bergerak di sekolah, baik di lembaga pendidikan. Oh, sekolahan ya, atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oh, seragam banyak memang sekolahannya. Ya, terutama tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru, dan kalau di pesantren Salaf NU itu akhir sana. Ada imtihannya. Nah, itu biasanya butuh seragam buat imtihan. Karena konsumennya di samping Gontor juga teman-teman di pesantren NU. Ya, Muhammadiyah juga tidak terikat lah ya. Tidak menyekat-nyekatkan diri lah. Ya. Pokoknya insya Allah mana yang butuh gitu ya, mana yang butuh gitu. Pesantren, lembaga pendidikan, pemerintah ya. Pemerintah juga, karena perusahaan. Pemerintah ini kita di sekolah-sekolah kedinasan, saya juga pernah masuk di Tegal itu ada sekolah kedinasan punya Departemen Perhubungan. Dia seragam PDF, PDL, PDH yang kalau dipakai sebelum makan siang itu harus lari pagi dulu 5 kilo. Jadi bahan ini harus jahitannya double lah. Oh. Ya, supaya kuat lah. Supaya kuat. Jadi dan yang suspek itu ininya, ukurannya. Pas ya. Pas. Ya, semua insya Allah yang berhubungan dengan kain. Dan sekarang ini juga kita lagi fokus juga di travel umroh. Kan konsumennya ya. Konsumennya kebutuhan seragam batik, polos,
ihram dan lain kain ihram dan lain-lain. Oke, ihram juga bisa disediakan di sini. Bisa, alhamdulillah kain ihram. Oh, pokoknya segala macam kain ya. Segala macam kain lah insya Allah bisa kita sediakan. Dan harga kita kompetitif, insya Allah nggak bisa bersaing lah dengan yang lain. Harga lumayan kompetitif ya. Insya Allah, insya Allah. Bisa bersaing ya. Haruslah, harus bisa Zaman bersaing. sekarang ya. Orang melihat harga bisa ngecek di Shopee. Ini harganya berapa, ini harganya sekian kan gitu kan. Gimana bisa membuat harga bisa bersaing atau bahkan mungkin lebih murah? Ya karena satu kita produksi ini dengan pabrik langsung. Oh, ini langsung ya. Langsung dengan, jadi tidak pakai toko atau tidak pakai apa, kita langsung by order dengan pabrik. Yang langganan kita banyak alhamdulillah. Oh, karena langsung dengan pabrik harganya harga bisa bersaing. Langsung jadi lebih murah. Lebih murah alhamdulillah, lebih murah insya Allah. Bisa kok, bisa Dicek dicek gitu iya. Kemudian kita juga bisa di samping masalah jenis kainnya, ini kan jenis kain kan macam-macam. Ada katun, ada katun TC itu teteron katun, ada polister, macam-macam jenis kainnya. Jadi orang yang kayak anak pakai sekarang ini kalau orang biasa nyebutnya ini sutra halus atau sutra kecewa. Ya. Sepertinya sutra tapi bukan. Oh, jadi kecewa gitu. Kalau motifnya ini motif Cirebonan ini. Cirebonan ini. Ini namanya motif Megamendung. Jadi apa keunggulan produk-produk kantongnya? Ya satu dari sisi custom, bisa pesan dengan kebutuhan sesuai apa yang menjadi, yaitu tadi kebutuhan dari si pembeli itu, customer ya. Ya baik itu motif, warna, desain, jenis kain dan lain sebagainya, itu dia menentukan, semuanya adalah calon pembeli itu sendiri gitu. Yang kedua, kompetitif harga. Oke. Allah kita bisa bersaing dan kita juga bisa sampai pada posisi setelah ada apa dibuatkan kain batik apa dan sebagainya, kita juga bisa sampai pada posisi pembuatan baju jadi. Oh, jadi kainnya sampai jadi baju. Sampai jadi baju bisa. Oh, ya. Oke. Dengan berbagai macam kualitas. Oh, menarik juga nih bicara custom. Berarti kan kalau jahitan kita bicara kualitas penjahit lah ya. Betul, ya. Apa aja di sini? Ya, pertama kita bisa menjahit dalam kualitas konveksi. Oh, ini yang paling awal ya? Konveksi. Yang standar umum lah ya? Ya, secara umum konveksi. Konveksi ya? Tentunya konveksi kita ini konveksi yang sudah inilah. Bagus lah ya? Sudah bisa ditanyakan ke yang sudah pesan lah. Gitu. Terpercaya lah ya konveksi. Yang kedua semi tailor. Yang ketiga tailor. Yang keempat itu garment. Apa sih bedanya konveksi dengan garment? Kalau konveksi itu, kan orang tidak semua paham gitu, Ustaz. Biasanya kalau konveksi itu dia serabutan bikin satu baju, ya dia yang potong atau bikin semuanya, semua dia satu orang. Tapi kalau garment, misalnya dia cuma bikin kantong, ya sudah bikin kantong saja dia. Dia bikin lengan ini, ya sudah bikin lengan aja. Nah, tapi memang kalau garment ini ada minimal ordernya. Jadi bagusan mana? Garment ke konveksi? Kalau rapinya rapi garment. Garment ya. Tapi dia minimal ordernya agak banyak. Oh, ada minimal order. Ya. 2.000 sampai 3.000 pieces baru gayangan ini. Baru bisa. Ya, garment. Kalau konveksi kita yaitu tadi 100 pieces ke atas. Kemudian yang semi tailor ya secara ini sama dengan konveksi, cuman dalamnya lebih bagus kualitasnya. Maksudnya dalam tuh bahan-bahan dalamannya. Kalau yang tailor lapisnya. Kalau yang tailor ya biasanya ya diukur satu-satu. Premium ya? Premium diukur satu-satu, semuanya diukur dari apa namanya lengan panjang. Ukurannya tidak menggunakan ukuran standar S, M, L, XL, XXL. Kalau garment konveksi itu L
Itu ukuran itu. Ya, kalau garment konveksi Semi Tailor. semi tailor LXL sama. Oh, masih sama ya. Masih Oh, sama. Tailor yang baru Yang baru pakai diukur satu persatu. betul, betul seperti itu. Jadi ukuran ini tingkatannya yang paling bawah berarti konveksi apa garment? Konveksi. Ya. Kedua, Kalau garment ini sama dengan konveksi, cuman dia lebih rapi, tapi memang harus lebih banyak. oke. Jadi kualitasnya garment ini Ya. lebih rapi, Misalnya tapi kuantitinya harus lebih banyak. Ya, di konveksi ini kita bikin 3.000 baju. Dia bisa 3-4 bulan karena tapi kalau garment bisa cuma 2 minggu selesai. Oke. Karena memang speknya yang ini kan pakainya cara kerjanya beda gitu. Betul. Baru kemudian semi tailor dan paling tinggi kualitasnya adalah Tailor. oh, jadi konsumen bisa milih itu ya? Bisa milih konsumen maunya. Misalnya kalau yang buat anak-anak konveksi, guru-guru konveksi. Ya, Kalau yang tailor ya buat pimpinan-pimpinan gitu ya. ya bisa seperti itu. Oh, Cuman memang kita ada minimal ordernya itu. minimal order. Ya, supaya tidak Ketemu ongkosnya lah. Ya. Ketemu semuanya gitu. ekonomi, skala ekonominya ya. Betul. Hmm. Oh itu jadi selama ini sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kan ini banyak pesaing, Ustaz. Ya. Antum gimana itu strateginya itu? Ya terus mengupdate diri dengan selalu menjaga kualitas, kemudian menjaga bagaimana kita ini kualitas tetap bagus, dipercaya oleh yang sudah berlangganan dan alhamdulillah bisa menambah langganan. Oh jadi menjaga kepercayaan langganan terutama Betul, ya. Ya. Jadi pertama beli dia harus dijaga kualitasnya. Betul. Yang kedua sehingga menjadi pelanggan, nah itu terus dipercaya itu. Ya. Oh, oke. Nah, antum kan ini alumni pondok ini, alumni pesantren. Emang alumni pondok ini cocok ya jadi pengusaha? Ya harusnya cocok ya. Ya. Karena kita ini santri pertama diajarkan kemandirian. Oh, penting ya. Penting. Pengusaha ini. Dari awal kita ya santri semuanya serba harus mandiri dan alhamdulillah dengan berbagai macam gelombang dan lain sebagainya kan kita tetap namanya pengusaha tuh bohong kalau tidak pernah rugi, tidak pernah ketipu. Pasti pernah jatuh bangun, jungkir balik pasti itu. Ditipu berkali-kali, nggak masalah, tapi itu kita tetap tangguh membangun kepercayaan kepada diri sendiri, pada keluarga dan kepada masyarakat customer kita gitu. Yang kedua, ya santri ini ya jujur ya. Penting ya. Harus ditanamkan betul bagaimana kita menjadi jujur dalam artian bukan hanya dalam hal transaksi dengan manusianya, tapi jujur dengan Allahnya juga. Bagaimana di situ ketika ada hak yang 2,5%-nya, yang ininya harus disampaikan kepada yang haknya. Ini kan jelas. Ya. Kita bayar pajak takut, tapi bayar zakat seperti gimana gitu kan ya. Ini juga kan bagian daripada keberanian. Yang selanjutnya, karena di samping kita usaha juga kita ada lembaga pendidikan, ada pesantren, supaya menghilangkan juga sifat kita tomak atau selalu sumbangan. Betul, kita berusaha untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berusaha untuk bagaimana pesantren yang kita punya ini bisa hidup mandiri dengan usaha kita. Supaya pengennya sih berkah gitu hidupnya. Gitu. Nah ini penting ini ya. Jadi pengusaha tidak hanya urusan dunia, tapi keberkahan spiritual itu menjadi penting. Dan itu ada di santri ya. Amin. Usahanya begitu. Ikhtiarnya kan seperti itu. Iya. Dan terakhir, ini kalau teman-teman generasi muda, khususnya alumni pesantren, mau jadi pengusaha, apa yang harus mereka siapkan? Yang pertama mental. Mental berani dalam segala hal yang tadi disampaikan di awal. Yang kedua adaptasi dengan zaman. Oke. Ya, kita tidak bisa sekarang ini melawan zaman di mana teknologi, kemudian daya saing, daya jual, semuanya ini
di depan mata yang harus kita hadapi. Makanya generasi ke depan HP ini menjadi hal penting untuk hal-hal yang positif. Dengan HP itu bisa mendapatkan banyak uang dengan keberkahan tentunya, bukan untuk hal-hal yang negatif. Negatif itu gimana? Misalnya buat judi online sekarang marak dengan hal itu, tapi dengan ngontenin barang, dengan Jualannya. affiliate, sekarang anak-anak muda menjadi afiliator, jualan dan lain sebagainya, itu Hal-hal positif lah. hal-hal positif semuanya yang harus kita tekuni. Yang ketiga ya, harus selalu ingat dengan generasi sebelumnya bagaimana dia membangun ini. Semuanya sudah ada di channel YouTube atau di apa, bagaimana seorang pengusaha menjadi Terus belajar lah ya. terus belajar, jatuh bangun tetap belajar. Itu ya. Kalau ada lembaga pesantren, teman-teman dari pesantren mana saja ya, pesantren alumni Gontor, pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, pesantren seluruh Indonesia, terus ada dari lembaga pendidikan, dari pemerintahan, dari mana-mana yang mau pesan seragam. Ini pokoknya yang hubungannya dengan kain bisa pesan ke sini. Itu pesannya kemana? Ya, sebenarnya mudah saja. Pertama, para pengasuh pesantren atau bagian pengadaan barang di mana saja, di instansi apa saja, di lembaga apa saja, bisa melalui Ustadz Akbar. Beliau ini kan teman seangkatan dengan Ana. Jadi tahu betul bagaimana Ana tentang beliau, juga beliau tentang Ana. Jadi bisa ke Ustadz Akbar, bisa langsung ke Ana, boleh nomor handphone 081220099 025. Itu nomor yang biasa Anda broadcast ke teman-teman alumni Gontor, jadi mohon maaf yang terganggu. Tapi ke Ustadz Akbar juga tidak ada masalah. Siap. Nanti kita sekalian silaturahim, sekalian seminar, kita bawa kain nih. Siap. Iya dong. Jadi alhamdulillah. Sinergi, ini namanya sinergi antar alumni, antar teman. Ana bisa dibantu Ustadz Akbar yang saya Romurtafi'ah Kulayaum. Ana senang sekali bisa kedatangan antum ini, seperti mendapatkan durian runtuh. Semoga keberkahan ini menjadi doa buat kami sekeluarga di rumah ini. Dan amin. saya pikir itu. Barakallah. Akang Tolha, Masya Allah. Sehat terus ya bro. Amin. Mudah-mudahan terus berkembang nih usaha antum. Doa yang sama untuk antum. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu obrolan saya dengan Ustadz Tolha Mansur. Ini pengusaha kain dan baju-baju seragam. Jadi buat teman-teman lembaga pendidikan, instansi, apa saja yang butuh seragam, silahkan. Ini produknya bagus sekali, bisa custom, harganya bersaing. Tunggu apa lagi? Ini luar biasa. Insya Allah barangnya juga berkualitas. See you next time. Walafu minkum kafaitu biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.